Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Azafar Fadiah dengan NPM 240638451 dari Peminatan Informatika Kesehatan, Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, akan mempresentasikan proyek untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah analisis dan rancangan sistem informasi kesehatan. Nah, proyek ini berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Kualitas Air Minum di Kota Depok. Yang melatar belakangi pengembangan sistem informasi ini bahwasanya pemerintah Indonesia telah menjamin akses terhadap air minum yang layak melalui berbagai regulasi dan juga upaya. Salah satunya adalah pengawasan kualitas air minum melalui kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Namun, pada praktiknya IKL masih mengalami berbagai kendala teknis, salah satunya adalah terbatasnya sanitarian kit yang digunakan oleh petugas sanitarian untuk memeriksakan kualitas air minumnya. Hal ini berakibat pada masih banyaknya sarana air minum yang tidak diperiksa kualitasnya. Nah, hal ini tergambar pada data yang disajikan dalam Profil Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, bahwasanya sebanyak 30% sarana air minum tidak diawasi atau diperiksa kualitas baku mutunya. Nah, hal ini dapat menyebabkan tidak terkontrolnya kualitas air minum dan juga cemaran air minum oleh patogen dan juga zat toksik lainnya sehingga dapat muncul masalah kesehatan seperti diare hingga stunting dan juga kematian. Untuk mengatasi masalah atau kendala teknis ini, sebenarnya sudah ada regulasinya bahwasannya yang eh, bertugas mengawasi dan menguji sampel atau kualitas air minum itu tidak hanya dari laboratorium kesehatan tingkat 1 atau di tingkat puskesmas, tetapi juga laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat 2 atau di tingkat kabupaten atau kota. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi antara Puskesmas, Lepekesda, dan juga Dinas Kesehatan. Sehingga ketika tadi terjadi kendala teknis seperti terbatasnya sanitarian kit, maka dapat langsung dilakukan rujukan ke laboratorium untuk pemeriksaan sampel air minum. Nah, eh, koordinasi antar dinas terkait ini dapat memanfaatkan sistem informasi agar lebih efisien, dan sistem informasi ini sudah difasilitasi oleh pemerintah tingkat pusat dan juga pemerintah tingkat daerah dapat mengembangkan sistem informasinya sendiri. Seperti yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Depok memiliki eh, yang memiliki sistem informasi kesehatan inspeksi kesehatan lingkungan yang dikembangkan oleh tim pengabdian dari Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ yang diberi nama The Simfonico. Nah, sistem informasi di tingkat pusat dan juga yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan mm, menjadi sarana pencatatan, pelaporan, dan juga analisis hasil IKL. Namun, kedua sistem ini belum memfasilitasi koordinasi antara Dinas Kesehatan, Labkes, dan dan Puskesmas serta Labkesda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan sistem informasi yang sudah ada agar dapat memfasilitasi peningkatan koordinasi dinas terkait. Nah, keunggulan sistem yang akan dikembangkan antara lain memfasilitasi pengawasan kualitas air minum oleh Labkesda tidak terbatas pada eh, sistematika rujukan, tetapi juga Labkesda dapat mengawasi wilayah mana saja yang sudah dilakukan IKL. Kemudian mempermudah pengawasan kualitas air minum berdasarkan wilayah dan juga memfasilitasi Dinkes dalam memonitoring proses rujukan. Kemudian berikut rancangan logisnya. Yang pertama diagram konteks untuk sistem yang sudah ada lebih sederhana karena aktornya eh, aktor utamanya hanya sanitarian dan juga dinas kesehatan. Kemudian untuk sistem yang akan dikembangkan, aktornya ditambahkan petugas instalasi kesehatan lingkungan Labkesda yang dapat menerima data rujukan, kemudian dapat menginput hasil uji laboratorium. Kemudian berikut data flow diagram level 1 atau DFD level 1
pada sistem yang sudah ada lebih sederhana, kemudian pada sistem yang akan dikembangkan lebih kompleks dengan penambahan petugas instalasi kesehatan lab Kesda, kesehatan lingkungan lab Kesda. Kemudian berikut di FD level 2 pada sistem yang akan dikembangkan lebih terperinci. Kemudian berikut entity relationship diagramnya pada sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini ada 7 entitas utama. Kemudian berikut flowchart-nya dimulai dari sanitarian yang mengisi form IKL, kemudian akan secara langsung muncul data hasil IKL kualitas air minum. Dan ini akan direkomendasikan oleh sistem apakah perlu uji lanjut ke lab kesda atau tidak. Jika tidak, maka data hasil IKL ini akan langsung didiseminasikan ke Dinas Kesehatan. Kemudian jika uji lanjut, maka di lab Kesda akan diberi pilihan untuk menerima atau menolak rujukan. Kemudian jika tidak, maka data IKL ini akan langsung didiseminasikan ke Dinas Kesehatan. Kemudian jika diterima dan sudah dilakukan uji lanjutan di laboratorium, maka petugas Kesling Lab Kesda bertugas untuk mengisi form uji lanjut uji laboratorium. Kemudian nanti akan muncul, akan secara langsung muncul status akhir kualitas air minumnya. Kemudian untuk demonstrasinya, berikut sistem informasi pengawasan kualitas air minumnya. Yang pertama ada halaman registrasi. Di sini dapat diisikan nama lengkap, kemudian perannya dapat dipilih antara sanitarian, instalasi kesehatan lingkungan Labkesda, dan juga dinas kesehatan. Kemudian dapat diisikan email dan nomor handphone, username, dan juga password. Nantinya data ini akan diverifikasi oleh administrator jika 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 sudah terverifikasi, maka akan ada notifikasinya ke email atau nomor handphone yang sudah dicantumkan, didaftarkan. Kemudian untuk loginnya, karena tadi ada 3 aktor, sanitarian, kemudian petugas lab kasda dan juga dinas, kita akan coba satu persatu. Untuk sanitarian dulu, username-nya yang sudah terdaftar adalah san1, kemudian passwordnya 123. Kemudian ini tampilan awalnya atau dashboardnya akan muncul jumlah sampel IKL per kelurahan. Kemudian untuk input IKL-nya, ini dapat diinputkan data tanggal IKL, kemudian kecamatannya dapat dipilih. Kemudian ini hasil pemeriksaan E. coli-nya. Kita pilih yang memenuhi syarat dulu. 0 karena standarnya adalah 0. Kemudian ini apakah sumber air dari perpipaan? Jika iya, apakah koneksi silang dengan limbah? Kita jawab tidak dulu. Kemudian apakah air tersedia setiap saat? Iya. Kemudian disimpan, maka akan muncul di sini tadi pancuran mas terlindung dan uji mikronya lengkap. Tadi ada IKL dan juga total coliform, dan ini bisa kita verifikasi. Kemudian kita coba input yang perlu dirujuk. Nah, ini hasilnya, statusnya airnya tidak terlindung, kemudian akan muncul parameter apa saja yang tidak terpenuhi, kemudian uji mikronya tadi tidak lengkap karena E. coli tidak dilaksanakan. Kemudian ini dapat kita verifikasi dan sistem akan merekomendasikan untuk merujuk ke lab kesda. Ini kalau kita klik rujuk, maka akan statusnya akan berubah di rujuk. Kemudian nanti akan ada di sini rujukan keluar dan statusnya adalah menunggu konfirmasi dari lab kesda. Selanjutnya kita akan login ke laman lab kesda. Saya di input lab 1, kemudian passwordnya 123. Nah, ini dashboard lab kesdanya. Rujukan masuknya tadi ada. Nah, ini bisa kita terima atau tolak. Jika diterima, maka kita perlu uji lanjut. Syaratnya
Minimal misalnya 10, nitritnya juga 10. Maka hasilnya tidak terlindung. Kemudian ini nanti akan muncul di dashboard seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke laman Dinkes, passwordnya 123. Berikut dashboardnya, kemudian bisa memonitoring hasil IKL dan juga rujukannya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.